Video saya kali ini mau mengungkapkan kebohongan Yahya Iskandar yang ditopang oleh tanpa ragi. Bahwa kata Allah termuat dalam kitab suci orang Kristen akibat penyisipan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang membantu penerjemahan Alkitab. Ini adalah pembohongan yang sangat mengerikan saya rasa. Nah, di video selanjutnya dia ini justru semakin gamblang secara vulgar mempertontonkan kebodohan dari Yahya Iskandar yang mengungkapkan kebohongan secara terang-terangan di mana dia menggunakan sumber yang dapat diakses banyak orang. Kedua, William Milne, dia mengatakan merevisi Alkitab Leidecker dibantu Munshi Abdullah bin Abdul Qadir. Ini bohong sekali karena William Milne ini tidak pernah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu. Lalu kebohongan selanjutnya yaitu tentang Klinkert. Dia mengatakan bahwa Klinkert menerjemahkan dibantu Encik Mumin. Nanti saya buktikan bahwa Encik Mumin tidak pernah berkaitan dengan terjemahan Klinkert. Tanpa ragi dalam channelnya menampilkan Yahya Iskandar dengan kebohongan-kebohongannya untuk menyerang penggunaan nama Allah di dalam Alkitab, menyerang LAI dan menyerang kekristenan di Indonesia pada umumnya. Mari kita lihat kebohongan dari Yahya Iskandar. Nah, Yahya Iskandar dalam videonya mengatakan bahwa penerjemahan Alkitab, ya, bahwa kata Allah termuat dalam kitab suci orang Kristen akibat penyisipan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang membantu penerjemahan Alkitab. Ini adalah pembohongan yang sangat mengerikan saya rasa. Ya, sangat menjijikkan orang sekelas Yahya Iskandar yang berpendidikan tinggi tetapi menggunakan data-data yang tidak valid, ya data sejarah asal comot saja, mungkin bahkan dia tidak membaca data sejarah itu, atau memang dia udah tahu tapi sengaja untuk mengungkapkan kebohongan. Nah, di video selanjutnya dia ini justru semakin gamblang secara vulgar mempertontonkan kebodohan dari Yahya Iskandar yang mengungkapkan kebohongan secara terang-terangan di mana dia menggunakan sumber yang dapat diakses banyak orang. Dan anehnya dia dengan berani pemikiran-pemikirannya yang penuh kebohongan dia terbitkan menjadi sebuah buku. Ya harusnya malu dengan gelar akademisnya dia. Nah, di sini Yahya Iskandar ini menggunakan sumbernya itu sumber dari Wikipedia. Dan sumber Wikipedia pun juga asal saja. Misalnya ini sejarah penerjemahan Alkitab dan dia katakan sumbernya Daud Hadi Susilo. Nah, Daud Hadi Susilo mengatakan menurut Yahya Iskandar, Melchior Leidecker menerjemahkan dibantu pakar bahasa Melayu setempat. Tidak ada data sejarah fakta bahwa Melchior Leidecker ini menerjemahkan dibantu pakar bahasa Melayu setempat. Daud Hadi Susilo yang dikutip di dalam Wikipedia pun juga tidak mengatakan demikian. Ini kebodohannya nanti saya ungkapkan ya, data Wikipedia yang membongkar, menelanjangi kebohongan Yahya Iskandar ini. Kedua, William Milne, dia mengatakan merevisi Alkitab Leidecker dibantu Munshi Abdullah bin Abdul Qadir. Ini bohong sekali karena William Milne ini tidak pernah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu. Walaupun William Milne itu pernah di Jakarta dan pernah di Penang, Malaysia, tetapi target sasaran ada di Cina. Dia penginjilan ke Cina, tapi karena dia belum bisa masuk ke sana, maka dia masuk dulu ke Penang, Melayu, dan ke Jakarta. Di Penang Melayu dia membuat sebuah sekolah yang salah satu gurunya itu Munshi Abdullah bin Abdul Qadir. Nah, William Milne ini hanya membawa Alkitab Leidecker dan kemudian menanyakan terjemahan Leidecker kepada Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini. Dan Munshi keberatan dengan terjemahan Leidecker bukan karena masalah kata Allah. Justru Munshi ini keberatan karena Leidecker ini banyak meminjam
terjemahan Alkitab bahasa Arab. Terlalu banyak menggunakan bahasa Arab yang disisipkan di dalam Alkitabnya Leidecker ini. Ini keberatan Munsi Abdullah bin Abdul Qadir. Lalu kebohongan selanjutnya yaitu tentang Klinkert. Dia mengatakan bahwa Klinkert menerjemahkan dibantu Encik Mumin. Nanti saya buktikan bahwa Encik Mumin tidak pernah berkaitan dengan terjemahan Klinkert. Nah, kita lihat pembohongan tentang Melchior Leidecker. Ya, kalau tentang Milne sudah saya jelaskan bahwa Milne itu tidak pernah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu, melainkan Milne ini menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina, bukan bahasa Melayu. Saudara browsing di internet mencari Alkitab bahasa Melayu karangan Milne, pasti tidak pernah ketemu. Nah, mari lihat pembohongan tentang Melchior Leidecker, ya, di mana Yahya Iskandar menuduh bahwa Leidecker ini tidak paham bahasa Melayu. Nah, perhatikan ini, Leidecker lahir di Belanda tahun 1645. Ia dididik dalam hal kedokteran maupun teologi. Di Indonesia 1675 sebagai pendeta militer Belanda di Jawa Timur. Nah, tahun 1678 ia menjadi pendeta jemaat berbahasa Melayu di Batavia sekarang. Perhatikan, sebelum menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu ini, Leidecker sudah menjadi pendeta jemaat yang berbahasa Melayu di Batavia. Kalau jemaatnya berbahasa Melayu, ibadahnya berbahasa Melayu, masa Leidecker khotbahnya dalam bahasa Belanda? Itu tidak mungkin. Ya. Jadi inilah kebohongan dari Yahya Iskandar kalau mengatakan Leidecker itu tidak mungkin bisa bahasa Melayu. Dia yang sangat bodoh yang tidak mengerti sejarah. Pada era VOC pada waktu itu, di seluruh wilayah yang dikuasai VOC pada waktu itu, bahasa keseharian yang digunakan sebagai bahasa antar wilayah, bahasa pemerintahan, itu bahasa Melayu. Maka baik orang Jawa, ya yang di Semarang, Surabaya, di Bandung, sampai orang di Ambon, ya, di Sulawesi, semua mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi pada masa VOC. Jadi bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai bahasa resmi pada masa VOC, bukan bahasa Belanda, karena bahasa Belanda hanya dipakai oleh orang-orang Belanda yang lahir di Belanda saja. Pada tahun 1691, ini dari Wikipedia ya, atas permintaan majelis gereja di Batavia dan disponsori oleh company atau VOC, ia mulai menerjemahkan Alkitab lengkap dalam bahasa Melayu tinggi, yaitu ragam bahasa yang lazim dipakai untuk menulis buku sastraan pada masa itu. Kenapa Leidecker diminta untuk nulis? Karena ia memiliki pengetahuan bahasa Melayu yang luar biasa. Jadi bohong kalau Yahya Iskandar mengatakan bahwa Leidecker itu tidak bisa bahasa Melayu. Ini ngawur sekali. Ya, Leidecker mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang luar biasa. Dalam melaksanakan tugas penerjemahannya, Dr. Leidecker meneliti naskah-naskah Alkitab dalam bahasa-bahasa aslinya. Dan dengan tekun ia mencari kata dan istilah bahasa Melayu yang paling tepat untuk mengalih bahasakan naskah Alkitab. Dan di sini termasuk Leidecker ini juga menggunakan bahasa Arab. Karena di samping bahasa Melayu maupun bahasa daerah, semua daerah-daerah di Indonesia itu yang mayoritas Muslim juga sudah familiar dengan kosakata bahasa Arab. Banyak kata-kata serapan bahasa Arab yang masuk di dalam wilayah yang disebut Nusantara ini. Pada 16 Maret 1701, Leidecker meninggal, lalu dilanjutkan lagi oleh Peter van der Worm untuk menyelesaikan penerjemahannya. Nah, perhatikan kata Daud Susilo ini, yang dipelintir oleh Yahya Iskandar.
Sebelum diterbitkan naskah diteliti oleh suatu tim yang terdiri pendeta Peter van der Voom dari Batavia, George Hendrik Wernli dari Makassar, Engelbertus Cornelis Ninaber dari Ambon, Arnoldus Brand dari Batavia, dan pakar-pakar bahasa Melayu setempat. Nah, pakar-pakar bahasa Melayu setempat ini hanya meneliti naskah yang sudah diterjemahkan oleh Leidecker, bukan membantu Leidecker untuk menerjemahkan, karena Leidecker nggak bisa bahasa Melayu. Ini sangat ngawur. Ya. Lalu terjemahan Leidecker ini dibandingkan dengan naskah bahasa asal Alkitab seperti bahasa Arab, Aram, Latin, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Perhatikan, terjemahnya Leidecker ini kemudian juga dibandingkan dengan Alkitab dalam bahasa Arab. Jadi, penggunaan nama Allah yang dipakai oleh Leidecker ini tidak dari disisipkan oleh orang Islam seperti tuduhan Yahya Iskandar. Kebohongan yang keluar dari mulut Yahya Iskandar. Tetapi justru Leidecker ini menggunakan Alkitab dalam bahasa Arab sebagai rujukannya. Semoga Yahya Iskandar menonton ini dan bertobat dari kebohongannya. Lalu selanjutnya kebohongan tentang Klinkert. Dia mengatakan bahwa Klinkert itu dibantu ketika menerjemahkan oleh Encik Mumin. Nah, faktanya mari kita lihat. Pada tahun 1859, Klinkert ke Indonesia sebagai misionaris gereja Mennonite. Ia bertugas di kota Jepara di pesisir Jawa Tengah Utara. Pada bulan Oktober tahun itu bersama dengan seorang penterjemah Alkitab bahasa Jawa dari badan misi yang sama yang bernama Pendeta Peter Jans. Nah, Pendeta Peter Jans ini yang ahli bahasa Melayu dan bahasa Jawa sehingga dia sudah menerjemah Alkitab dalam bahasa Jawa. Klinkert belajar bahasa Melayu selama 2 tahun sebelum ia memulai proyek penerjemahan Alkitab. Dari Peter Jans, perhatikan dari Peter Jans bukan dari orang Melayu. Lalu Klinkert menikah dengan orang Indo Wilhelmina Louis Kahle 5 Oktober 1857. Perhatikan, istrinya yang keturunan Belanda ini tidak bisa bahasa Belanda. Nah, ini fakta saudara ya. Orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia mayoritas pada waktu itu tidak bisa bahasa Belanda. Mereka bahasanya bahasa Melayu. Karena bahasa resmi yang digunakan pemerintahan VOC di seluruh wilayah yang berbeda-beda, ya dari Malaysia, lalu Sumatera, Jawa, sampai dengan Ambon, Papua, itu bahasa resmi yang digunakan bahasa Melayu. Sehingga orang-orang yang berbahasa daerah itu sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Itulah makanya ketika Sumpah Pemuda, mereka memilih berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, kalau istri Klinkert ini tidak bisa bahasa Belanda, bisanya bicara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Mana mungkin Klinkert ini tidak bisa bahasa Melayu? Seperti tuduhan Yahya Iskandar. Bagaimana berbicara dengan istrinya? Apakah selalu tiap hari memakai penterjemah? Kan ngawur sekali ini. Ya, sekarang sangat ngawur sekali. Ya, Klinkert ini bisa bahasa Melayu. Dan di sini di Semarang, ya Iskandar saya mau bahwa yang dimaksud bahasa Melayu Klinkert itu bahasa Melayu Semarang, Jawa Tengah, bukan bahasa Melayu Penang, Malaysia atau Tanjung Pinang, Riau dan sekitarnya. Nah, karena istrinya hanya bisa bahasa Jawa dan bahasa Melayu, ini membuat Klinkert serius giat belajar bahasa Melayu. Klinkert dan istrinya pindah ke Semarang ya tahun 1859 dan di sana ia mulai menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam dialek Melayu rendah
khususnya yang dipakai di Semarang. Nah, jadi Klingket ini menggunakan bahasa Melayu Semarang, bukan dibantu orang Melayu di sana. Nah, perhatikan kemampuan bahasa Melayu Klingket. Klingket memimpin sebuah sekolah kecil berbahasa Jawa yang sebelumnya dipimpin oleh Jans. Berarti Klingket juga bisa bahasa Jawa. Mereka juga mengunjungi desa-desa di sekitar Jepara untuk mengadakan kebaktian-kebaktian kecil dalam bahasa Melayu. Perhatikan di sini, data ini menunjukkan bahwa orang-orang Jepara yang di desa-desa pada waktu itu pun, yang Kristen, kebaktiannya dalam bahasa Melayu. Orang-orang Mennonite di Jepara, kebaktiannya dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Jawa. Dan Klingket sudah khotbah dalam bahasa Melayu. Saat di Semarang, Klingket memulai usaha misi yang baru pada tahun 1863. Setelah ia menyelesaikan perjanjian baru Melayu rendahnya, ia memberikan surat kabar mingguan pada tahun 1860 berjudul Slompret Melayu. Surat kabar berbahasa Melayu pertama terbit di Jawa Tengah. Bahkan Klingket ini mendirikan surat kabar. Kok bisa-bisa nggak bisa bahasa Melayu? Ngawur ya? Ya bohong ya Iskandar ini. Apa yang melatar belakangi Klingket menerbitkan Alkitab bahasa Melayu rendah? Ya. Karena Alkitab Leidekar sulit dimengerti oleh bahasa Melayu rendah orang di Semarang. Dan juga istrinya tidak bisa menguasai bahasa Melayu sastra yang tinggi. Itulah maka Klingket mulai menerjemahkan Alkitab dibantu dua orang yang pandai bahasa Melayu yang tidak dicatat namanya. Nah, perhatikan yang pandai bahasa Melayu ini adalah orang-orang yang di sekitar kota Semarang itu, bukan orang Melayu di daerah Melayu sana, di mana belum ada orang Kristen. Kota Semarang itu pusat pemerintahan Belanda pada waktu itu. Banyak gereja-gereja yang kuno, banyak orang Kristen pada waktu di sana ketika eranya Belanda. Buku 4 Injil diselesaikannya dicetak pada tahun 1861, sedangkan perjanjian baru lengkap dicetak di Semarang pada tahun 1863, wasiat yang baru. Pada tahun 1863 ia ditunjuk untuk mengerjakan terjemahan baru. Nah, perhatikan. Namun bahasa Melayunya dinilai masih terlalu rendah dan terlalu banyak dipengaruhi suatu daerah tertentu, yaitu bahasa Melayu Semarang. Perhatikan kitabnya Klingket itu bahasa Melayu Semarang. Maka tahun 1864 dia ke Tanjung Pinang Riau untuk belajar bahasa Melayu dari pemakai bahasa Melayu Tulen. Salah satu yang mengajarinya dalam bahasa Melayu adalah Encik Mukmin, putra penghulu penyengat. Perhatikan di sini. Klingket belajar bahasa Melayu Tulen itu setelah dia menerbitkan Alkitab bahasa Melayu Semarang. Bahasa Melayu dialek Semarang. Ya, baru dia pergi ke Tanjung Pinang untuk belajar dari Encik Mukmin. Untuk belajar bahasa Melayu tinggi. Yang ditulis Wikipedia ini membuktikan bahwa Yahya Iskandar itu tidak teliti di dalam mengungkapkan kebohongannya. Bohong itu mboknya yang teliti sehingga tidak mudah dipatahkan atau diungkap kebohongannya. Atau mungkin memang dia dibuat oleh Tuhan supaya tidak teliti dalam hal ini, supaya kebohongannya terbuka. Ya, kebohongannya tentang penggunaan nama Allah, penggunaan nama Yahweh. Ini membuktikan bahwa kelompok-kelompok penganggung Yahwisme ini, mereka tidak teliti dengan data-data sejarah, dan mereka sengaja mensortir fakta-fakta sejarah yang tidak sesuai dengan konsep teologi mereka, mereka singkirkan, dan mereka hanya ambil fakta-fakta sejarah sepotong, dan mereka kemudian pelintir untuk mendukung gagasan atau pemikiran mereka. Ini kan merupakan pembohongan yang sangat tidak bermoral.
Bagaimana kita mau percaya dengan orang-orang yang tidak bermoral seperti ini? Setelah itu, Krishna tidak pernah lagi meneruskan pekerjaan misinya di Nusantara. Ia bekerja di Belanda sebagai maha guru bahasa Melayu. Ia masih meneliti tiap redaksian terjemahan Alkitabnya, walaupun ia tidak lagi bekerja sepenuh waktu di bidang penerjemahan. Bahkan ketika timbul gagasan untuk mencetak Alkitab clean cut dalam huruf Arab, ia menulis tiap ayat dengan tangannya sendiri, serta menghiasi naskahnya dengan gaya yang khas untuk kitab-kitab suci yang berhuruf Arab. Ia meninggal tahun 1913. Nah, ini kebohongan Yahya Iskandar mengenai Klinke, mengenai Dekker, mengenai Milne, yang dia pelintir untuk mendukung gagasan Yahwismenya. Dan rupanya memang banyak orang-orang Yahwisme ini yang tidak bermoral, dalam tanda kutip tidak bermoral di dalam mengutip teks-teks sejarah. Mereka potong sebagian, membuang yang menentang buah pikiran mereka. Mereka ambil 1-2 kalimat yang seakan-akan mendukung buah pikiran mereka, lalu dipakai sebagai seakan-akan itu adalah fakta sejarah. Ini kan saya rasa sangat tidak bermoral, pengutipan-pengutipan seperti ini. Nah, kebohongan selanjutnya, ya Iskandar mengatakan orang Kristen dilarang mengucapkan YHWH. Siapa bilang orang Kristen dilarang mengucapkan YHWH? Justru sebaliknya, Yahya Iskandar dan kelompoknya yang mewajibkan orang harus mengucapkan YHWH. Harus diucapkan. Nggak ada gereja yang melarang untuk mengucapkan tetragramaton. Tidak ada gereja atau sinode yang melarang mengucapkan tetragramaton Yod He Waw He. Ada Yahova, Jahua, Yehua, Yahweh. Masih banyak orang zaman sekarang ketika berdoa menyebut nama Yahweh, nama Yehua. Banyak saya ketemu orang-orang Jawa itu mengatakan Duh Romo Yehua sesembahan kawulo, atau Bapa Yahua yang menjadi pujaan sesembahan saya. Justru adalah kelompok Yahwisme ini menyalahkan tradisi penterjemahan naskah kuno dan mengharuskan tradisi baru, yaitu pengucapan tulisan Yahweh yang merupakan tradisi abad 19. Tradisi kuno itu dianggap salah, lalu tradisi abad 19 dikatakan kebenaran. Tetapi secara tata bahasa Ibrani, Yod He Waw He tidak bisa dibaca Yahweh. Memang tidak dilarang mengucapkan Yahweh. Ada lagu, sebagai buktinya ini saya mau tampilkan lagu yang judulnya Bahagia Ku Terikat Pada Yahweh. Nggak dilarang, masih dinyanyikan. Jadi Yahya Iskandar ini bohong. Saya bilang dilarang, nggak dilarang. Hanya saja secara tata bahasa Ibrani mengucapkan kata Yahweh itu salah. Kalau salah kok diwajibkan, itu kan yang keliru. Yehova boleh, Yahuwa boleh, Yahweh boleh. Di dalam sekolah Alkitab dijelaskan bahwa nama-nama dalam Perjanjian Lama itu salah satu adalah Yod He Waw He, ini dijelaskan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, demikian saudara yang saya ungkapkan mengenai kebohongan dari Yahya Iskandar. Ya, kalau dia mengutip sumber-sumber saja secara tidak jujur, artinya tidak bermoral, melainkan dia pelintir untuk mendukung gagasannya.
Artinya itu juga menunjukkan bahwa Yahya Iskandar demi gagasannya itu dipercaya diterima oleh pengikutnya, dia juga siap untuk memelintir ayat-ayat firman Tuhan. Kalau orang kayak gini dipercaya, yang percaya pasti orang-orang yang sakit, saya rasa. Yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, akal pikiran sehatnya untuk mau melihat fakta-fakta, kenyataan-kenyataan sejarah yang sudah berjalan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mencerdaskan kita, membuka wawasan kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang suka memelintir ayat, jangan mau dibodoh-bodohi orang yang suka memelintir sejarah demi ambisi, nafsu golongan mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.